فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Jangan katakan itu rezeki. Jangan katakan itu rezeki. Ya. Artinya itu sudah ketentuan yang Allah tentukan kepadanya, atau takdir yang Allah takdirkan kepadanya. Ya, karena kalau mungkin orang dikatakan itu termasuk rezeki dia, berarti halal gitu. Pola pikir orang kalau sudah dikatakan termasuk rezeki kan halal. Contoh misalnya ada orang mengatakan kalau kita menjabat dalam satu jabatan tertentu, kemudian ada orang ngasih hadiah ke kita, yaitu bagian dari rezeki kita misalnya. Artinya boleh, halal. Jadi enggak itu pembahasannya. Pertanyaannya, apakah itu sudah merupakan ketentuan yang ditentukan oleh Allah kepadanya tatkala dia mencuri? Kita katakan ya. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta kecuali sudah ditentukan oleh Allah SWT di Lauh Mahfuz. Tidak ada penambahan dan pengurangan di sana. Apa yang akan terjadi? Itu sudah ditentukan. Sampai pertanyaan yang anti ajukan terakhir ini juga ada di Lauh Mahfuz. Sudah ada Lauh Mahfuz. Ustadz sebenarnya sudah ingin menutup pertanyaan kedua tadi, tapi di Lauh Mahfuz ditulis pertanyaan terakhir tetap dijawab juga oleh Ustadz. Itu sudah ada ketentuannya. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Lalu apa masalahnya? Kan gitu banyak orang bertanya. Ya kalau demikian Ustaz sudah ditentukan berarti nggak salah dia. Ini yang bermasalah berarti. Ya. Berarti orang mencuri, orang berdusta, orang berzina, waliyadzubillah, orang berkhianat, orang minum khamar, orang melakukan semua sudah ketentuan. Sebagaimana sudah ditakdirkan orang yang salat, orang yang sedekah, itu juga sudah ditentukan oleh Allah. Lalu apa masalahnya? Kalau demikian Ustaz berarti tak bolehlah kita mencela orang yang mencuri. Enggak seperti itu pembahasannya. Pegang dan ketahui bahwa namanya takdir itu rahasia. Takdir rahasia Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu takdirnya. Tidak ada. Rahasia. Enggak ada orang yang tahu takdir. Tidak ada. Apa yang akan kita lakukan selain ini enggak ada yang tahu. Kita melakukan maksiat enggak ada yang tahu. Apakah kita akan melakukan kebaikan enggak ada yang tahu. Dan Allah berikan pada kita akal. Allah berikan kepada kita hati, Allah turunkan Al-Quran, Allah berikan peringatan, Allah sampaikan ancaman. Kalau Anda mencuri, Anda dihukum. Anda berkhianat, Anda dihukum. Anda melakukan ketaatan, Anda diberi pahala. Sedangkan apakah kita akan melakukan maksiat atau melakukan ketaatan, itu tidak ada yang tahu. Dan Allah berikan kepada kita pilihan. Allah berikan kepada kita kehendak. Maka Nabi kita yang mulia SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Lakukan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat untukmu dunia maupun akhirat. Dalam hidup, logika seorang, fitrah seorang akan melakukan perbuatan yang mendatangkan manfaat untuknya baik dunia untuk akhirat. Wasta'in billah, dan selalu mohon pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan, dan jangan engkau pernah merasa lemah. Jika seandainya ada sesuatu yang menimpamu, kata Nabi, yang itu merupakan perkara yang menurutmu tidak baik, buruk, berat bagimu, maka katakan qaddarallah ma syaa fa'al. Katakan, ini semua sudah ketentuan Allah, dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Jadi, seorang mencuri, itu sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Sebagaimana orang sholat sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Tapi apakah kemudian takdirnya tatkala mencuri sudah ditakdirkan oleh Allah, ini merupakan bentuk pembenaran atas perbuatan yang dilakukan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena dia tidak tahu kalau Allah sudah takdirkan dia mencuri. Allah kasih dia akal, Allah kasih dia kehendak, Allah kasih dia pilihan, Allah sudah ancamkan, Allah sudah beri peringatan, tapi dia tetap memilih jalan yang buruk, maka ujungnya adalah ancaman Allah, yaitu nerakanya, waliyadzubillah. Maka suatu hari ada seorang yang mencuri, kemudian ditangkap di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dia mencuri, dia ditangkap. Kemudian dijatuhkan hukuman potong tangan untuknya. Karena dalam hukum Islam, orang yang mencuri dengan kadar tertentu dihukum dengan dipotong tangan sebelah kirinya. Ya, wasariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Ayat dalam Al-Qur'an. Seorang yang mencuri, laki-laki atau perempuan, maka potonglah tangan mereka. Ya, dipotong tangan kiri dari pergelangan, dipotong sebagai hukuman dan balasan dari Allah untuk mereka. Maka tatkala tangannya hendak dipotong, dia menyoal kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, apakah engkau akan memotong tanganku?"
Padahal mencurinya aku itu sudah takdir Allah. Dia berhujjah dengan takdir atas maksiat. Maka Umar bin Khattab sambil tersenyum mengatakan, benar, engkau mencuri dengan takdir Allah dan aku memotong tanganmu juga dengan takdir Allah. Nggak ada bedanya. Ya, sebagaimana engkau mencuri, engkau katakan ini sudah ketentuan Allah, saya juga motong tanganmu juga sudah ketentuan Allah, kan nggak ada bedanya. Ya, maka para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, wallahu taala alam, seorang itu mencuri itu sudah takdir Allah. Tapi bolehkah kita katakan itu merupakan rezekinya? Nggak bisa. Kalaupun boleh kita katakan rezeki, tapi rezeki haram. Rezeki haram, tidak boleh dia lakukan itu. Tapi kalau sebatas, bukankah itu sudah rezekinya Ustadz, maka kita katakan, ya itu sudah rezekinya. Berarti boleh kan gitu. Karena orang berpikir yang rezeki itu halal gitu. Ya, jadi tetap kita katakan bahwa itu merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah, dan perbuatan maksiatnya benar sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Nah.